Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Kembali bersama Ustadz tentunya dalam mata pelajaran yang sama, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak Ustadz semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan tentunya. Dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu karena sungguh mengganggu aktivitas pembelajaran kita. Kemarin kita sudah tatap muka 1 kali pertemuan, tapi sayangnya tidak bisa dilanjutkan karena beberapa hal yang tidak memungkinkan. Oleh daripada itu, saya berharap semoga pembelajaran daring ini tentunya bisa bermanfaat, bisa berguna bagi anak Ustadz semuanya, dan bisa mengobati kerinduan anak Ustadz semuanya dalam pembelajaran DAI bersama Ustadz. Jangan lupa ditonton sampai habis, diperhatikan, didengarkan penjelasannya agar nanti mudah memahaminya, dan pastinya untuk mempermudah menjawab semua tugas yang akan Ustadz berikan nantinya. Pada pembelajaran kali ini kita masuk pada halaman 13, pelajaran kedua dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa sih arti beriman? Beriman itu artinya percaya. Berarti kalau beriman kepada Allah, artinya kita percaya kepada Allah. Kalau beriman kepada Rasul, itu artinya kita beriman percaya kepada Rasulullah. Banyak orang yang tak percaya dengan Allah, banyak orang yang tak percaya dengan Rasul. Berarti mereka tidak dikatakan orang yang beriman. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita juga percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Sebagai anak muslim, kita harus selalu menjalankan perintah Allah karena Allah melihat kita sepanjang waktu. Kita juga harus meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang muslim, kita harus yakin bahwasanya Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Dengan sebab itu, kita melakukan amal baik. Kenapa demikian? Karena kita beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para rasul, kita mencontoh perilaku para rasul, mencontoh suri tauladan yang diberikan oleh Rasul sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami rukun iman. Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apakah kamu sudah tahu dan paham tentang rukun iman? Untuk mengetahui dan memahaminya lebih dalam, cobalah lakukan aktivitas berikut. Pernah nggak anak-anak Ustadz semuanya dengar kata-kata rukun iman? Pernah nggak? Dia ada rukun iman, ada rukun Islam, ada hukum Islam. Itu berbeda semuanya ya anak Ustadz ya. Kalau hukum Islam itu ada 5. Contohnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum Islam. Ada rukun Islam, ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah sekarang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa kita ambil dari 2 rukun iman ini? Yang bisa kita ambil adalah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, harus mencontoh atau melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya kita percaya kepada Allah, bahwasanya kita percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apa aja perilakunya? Nanti banyak di bawah akan dituturkan di dalam buku ini, tapi Ustadz kasih prolog penjelasan pada hari ini. Contoh, misalkan salah satunya karena kita percaya sama Allah,
maka kita tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak Ustadz yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka anak-anak Ustadz gak akan berani melakukan maksiat. Tidak berani meninggalkan sholat, tidak berani berbohong sama orang tuanya, tidak berani menyakiti hati orang tuanya. Kalau dia percaya sama Allah, kalau dia beriman kepada Rasul, pasti dia jujur, pasti dia amanah, pasti perkataan sama orang tuanya sopan santun. Tidak berani dia bentak-bentak orang tuanya, tidak berani ngomong yang jelek sama orang tuanya. Kenapa? Karena itu adalah sikap yang menunjukkan bahwasanya kita percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad saja, tapi kepada seluruh Rasul. Karena anak Ustadz perlu ketahui, jumlah Nabi itu semuanya 124.000. Jumlah Nabi dan Rasul 312 ya. Karena perlu anak-anak Ustadz semuanya ketahui bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Jumlah Rasul itu banyak, tapi yang tercantum di dalam Al-Quran hanya 25 saja. Kita wajib beriman kepada mereka. Nah, salah satu tadi Ustaz sampaikan, implementasi atau sikap yang menunjukkan kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul adalah kita tidak berani melakukan maksiat kepada Allah. Pasti kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kira pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga anak Ustaz bisa memahami dan bisa diambil manfaatnya dari penjelasan Ustaz ini. Jangan lupa dipahami baik-baik agar anak Ustaz semuanya mudah untuk melakukan atau mengerjakan segala tugas yang Ustaz berikan nantinya, dan bikin latihan dan sebagainya karena sudah memahami apa yang telah Ustaz sampaikan. Sekian dari Ustaz. Saya ucapkan selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tentunya tetap semangat untuk menggapai mimpi walaupun di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.